Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Al-ayah. Baik, sahabat Quran sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai makharijul huruf ya. Seperti ayat yang sudah saya sampaikan tadi, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dalam sebuah athar, sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajh menafsirkan daripada ayat warattilil Qur'ana tartila, daripada lafaz tartil. Apa itu kata Sayyidina Ali? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu memberikan hak-haknya huruf, ya, memperbagus huruf dengan cara memberikan hak-haknya huruf dan mengetahui wakofnya atau berhentinya. Dari situlah turun ilmu yang bernama tajwid, makhraj, sifat, ada gharib, ada waqaf dan wasal, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar satu daripada ilmu yang telah disebutkan tadi, yaitu adalah ilmu makhraj atau tempat keluarnya huruf hijaiyah, yang kita kenal dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Oke. Kenapa penting belajar makharijul huruf? Kenapa penting belajar makharijul huruf? Karena yang kita baca adalah kalamullah, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, ya, tidak seperti bahasa Arab. Bahasa Arab yang penting lawan bicara atau dalam komunikasi sesama-sama paham. Tetapi tidak dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, karena kalamullah, kita tidak boleh baca secara sembarang, tidak asal baca, ya. Tidak boleh asal baca, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, dan ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengulanginya. Ya, dengan begitu artinya keaslian Al-Quran daripada yang disampaikan oleh malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad itu diulang dulu sampai 7 kali, sehingga apa yang disampaikan malaikat Jibril itu sama dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, dan alhamdulillah sekarang sampailah kepada kita dan ditulis dalam satu mushaf yang bernama Mushaf Al-Quran atau Kitab Al-Quran. Kalaupun menemukan perbedaan tulisan dalam Mushaf Al-Quran, itu bukan daripada perubahan kalamullah, tetapi hanya perubahan tulisan saja. Karena kalamullah tidak berbentuk tulisan, tetapi berbentuk kalam. Al-Quran turun tidak berbentuk tulisan, tetapi berbentuk kalam. Ya. Baik, kenapa penting ya? Kenapa penting belajar makharijul huruf? Ya, betapa banyak sahabat-sahabat kita yang membaca Al-Quran masih salah makhrajnya. Contohnya apa? Paling mudah adalah ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di situ ada perbedaan kata, Pak. Al-hamzah ada dekat kerongkong, kerongkongnya hamzah kerongkong paling bawah pangkal, ya. Dan ain adalah wastul halq, di tengah-tengah ke kerongkong. Maka pengucapannya pun berbeza. Lafaz a ketika mati menjadi ba, a i u ba. Kalau ain jadi ba, a i u ba. Nah, sudah nampak bezanya. Maka ketika mengucapkan a'udzu, kena diperhatikan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini ada ta. Adalah sifatnya salah satu makhrajnya dekat ujung lidah menempel dengan gigi. Ya, maka po tidak boleh ada desis angin, sifatnya bukan hamas. Nirwajim, jim, lafaz jim dan juga halus.
jim, tidak boleh karena sifatnya jim adalah jahar bukan hamas, maka tidak boleh keluar angin, jim tidak boleh. Dan juga jim bukan dekat hidung ya, tapi dekat lidah, tengah lidah menempel dengan langit-langit, maka tidak boleh menggunakan hidung. Contohnya apa? Jim. Karena banyak di antara kita yang masih menggunakan hidung, khususnya pada huruf-huruf mat. Ya, huruf-huruf mat. Karena dalam lubang pengeluaran ada dua, ada mulut, ada juga hidung. Nah, kalau mat dia menggunakan mulut, rongga mulut. Nah, ini rongga mulut. Rongga hidung hanya untuk dengung-dengung sahaja. Maka baik di antara kita masih menggunakan hidung. Contohnya apa? Jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau dia menggunakan nada tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia menggunakan hidung ya. Itu nampak pelik ya. Kita dengarkan nampak pelik. Begitu juga dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang betul tidak menggunakan hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Bisakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia menggunakan hidung untuk mendapatkan nada tinggi ya, tidak boleh ya. Bagaimana untuk membezakan antara guna hidung dan tidak? Nah, maka tutup hidung. Kenapa? Karena lafaz mat atau jim tidak menggunakan hidung. Jadi mau tutup atau buka tidak ada perbedaan sepatutnya. Nah, karena kalau ada perbedaan maka kita masih salah membacanya ya. Contohnya him. Nah, tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan ada perbedaan, berarti saya masih menggunakan hidung. Nah, itu ya, itulah perlunya kita belajar makharijul huruf. Dari segi a'udzubillah yang sering kita baca dan segi bismillahirrahmanirrahim yang sering kita baca, di antara kita masih ada banyak yang salah dalam melafadzkan dua lafaz itu. Maka untuk awalan ini marilah kita sama-sama belajar makhraj ya. Dalam pembukaan ini, makhraj itu sangat penting ya bagi kita seorang muslim yang membaca Al-Qur'an. Belajar makhraj hukumnya fardhu kifayah sebagaimana sabda Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu adalah hukumnya fardhu. Nah, fardu dalam mencari ilmu khususnya makhraj adalah fardu kifayah. Ya, adapun mempraktikannya adalah fardu ain. Fardu kifayah itu kewajiban yang dibebankan hanya perwakilan saja untuk satu kaum. Kalau fardu ain kewajiban dibebankan untuk setiap individu. Nah, itulah betapa perlunya kita belajar makharijul huruf. Baik, kita nanti sambung kepada pembagian makharijul huruf ya.